Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'altani 'anit tawakkuli wa huwa an tastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fi ma wa'ada. Wa sa'altani lan bakal takon sapa sira ing ingsun. Gini iki. Wa sa'altani lan takon sapa sira ing ingsun. Anit tawakkuli saking tawakkul atau pasrah. Wa huwa utawi at-tawakkul iku antas tahkima yen to ngokohaken sapa sira i'tiqadaka ing keyakinan sira billahi ta'ala ing Gusti Allah ta'ala fima ing dalem barang wa'adah kang wis janji sapa Allah ing ma, yakni ngarepaken sapa Imam Al-Ghazali tak takiduh ngeyakinaken sapa sira annama ing sak temene barang kudirah kang wis den pesti apa ma laka maring sira iku saya silu bakal tumeka apa ma ilaika maring sira la mahalata halih mesti la mahalata halih mesti wa ini jitahada senajan nemen-nemeni sapa kullu man sekabehane wong fil alami kang ana ing dalem alam ala surfihi ing atase ngengokaken ma ing atase ngengokaken ma angkah saking sira wa malan utawi barang lam yuktab kang ora den pesti apa ma iku layasila ora bakal tumeka apa ma ilaika maring sira wa in sa'adaka senajan nulungi ing sira sapa jami'ul alami sekabehane wong alam sapa jami'ul alami sekabehane wong alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'altani 'anit tawakkul. Kata Imam Ghazali kepada santrinya, kamu bertanya tentang tawakkul atau bertanya tentang pasrah. Apa sih pasrah itu atau tawakal itu? Tawakal menurut Imam Ghazali antas tahkima i'tiqadaka billahi ta'ala. Kamu harus memperkuat keyakinanmu terhadap Allah fima wa'ada tentang apapun yang telah Allah janjikan kepadamu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kamu harus meyakini bahwasanya apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadamu itu akan sampai kepadamu dan itu pasti, tidak akan tidak. Wa ini ijtahada kullu man fil alami ala surfihi anka, walaupun semua makhluknya Allah yang berada di alam semesta, mereka itu berusaha berjuang untuk memalingkan sesuatu itu dari sampian.
Artinya bagaimana? Kalau memang itu takdirnya kamu, itu pasti nyampe ke kamu. Walaupun semua orang di alam semesta berusaha untuk menahan sesuatu itu atau sesuatu tersebut itu dikesampingkan, apa nyaman ki? Diarahkan ke sesuatu yang lain, tidak kepada dirimu, maka tetap jika itu sudah takdirmu maka akan kembali kepadamu. Ada saya kocak sampean betul-betul pasrah ke pengiran. Wa ma lam yuktab la yasila ilaika wa in sa'adaka jami'ul alam. Apapun yang bukan takdirmu atau apapun yang tidak ditakdirkan untukmu, maka tidak akan pernah sampai kepadamu walaupun semua orang alam berusaha untuk memberikan sesuatu itu kepadamu. Contoh gembang nah senika pun kana. Balik gembang pahamin kang gunakan ada ngoden nika. Cuduh. Jodoh nika termasuk bagian daripada takdir dari Gusti Allah. Kamu ditakdir dengan siapa, berjodoh dengan siapa, itu nurutin takdir Allah. Jadi walaupun kamu itu berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin, bahkan bukan hanya kamu sendirian, melainkan kamu juga dibantu oleh sahabat, orang tua, bahkan seluruh masyarakat di desanya, bahkan semua orang di Indonesia membantu untuk menjodohkan kamu dengan seseorang yang tidak ditakdirkan untuk dirimu, maka itu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena bukan takdirnya kamu. Paham gak maksudnya? Atau dibalik, kamu itu ditakdir dengan seseorang. Walaupun semua orang alam, makhluk yang ada di alam semesta berusaha semaksimal mungkin untuk memisahkan dirimu, menjauhkan dirimu, menggagalkan dirimu untuk berjodoh dengan dirinya, maka satu saat orang tersebut pasti akan kembali ke dalam pelukanmu. Itu tetap akan kembali kepada dirimu. Kenapa? Sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah. Ingat, nasib kita itu ada pada Allah, bukan pada orang. Kayaknya nasib kita itu ada pada Gusti Allah, bukan pada orang. Kalau kamu diancam oleh seseorang atau kamu misalkan ditakut-takuti oleh orang, jangan khawatir. Selama kamu yakin kepada Allah, maka ancaman tersebut tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Kuncinya bedeneng yakin sampean. Tapi man sampean ragu-ragu, masya Allah, tidak akan berhasil keyakinanmu. Apa nyaman prinsip dalam hidupmu itu. Nyantaimu ya tetap bahaya kamu. Ini saya ingat kisahnya Rasulullah ketika oleh seorang musuh ditodongkan senjata kepada beliau. Pedang itu ditaruh di leher Rasulullah. Pada saat itu musuh itu bilang begini, wahai Muhammad, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan dirimu? Bayangkan, pedang sudah ada di leher Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Dengan begitu yakinnya Rasulullah mengatakan Allah, maka tangan daripada si pemuda tadi itu bergetar hingga pedangnya itu terjatuh dengan sendirinya. Langsung lemas tubuhnya, tidak punya daya. Kenapa? Kekuatan dari Gusti Allah itu berawal dari yakinnya Rasulullah kepada Allah. Coba kalau kita misalkan ditodong oleh senjata dengan pisau misalkan, ayo siapa saya nyelamatin kakek?
Allah baca je macam tambah nyelam nyaman tadi benih geger mentak gengge dak sampean geger itu karena tak yakin kita. Jadi inti yang harus kita garis bawahi di sini antas tahkima i'tiqadaka billah, memperkuat keyakinanmu terhadap Allah. Kudu perkuat banyak. Mantih nikah sebetulnya ada pada setiap manusia dan itu sesuai dengan kadar keyakinannya masing-masing. Orang nikah bisa aman dari bahaya, bisa aman dari hal-hal yang ditakuti, itu sesuai dengan kadar keyakinannya masing-masing. Semakin kuat keyakinannya bahwa dia itu aman, pasti aman. Walaupun bertepatan dengan rencana kejahatan dari pihak lain untuk mencelakaimu. Ada yang harus sampean ingat. Keyakinanmu terhadap Allah itu yang menentukan takdirmu nanti. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Saya itu mengikuti dugaan daripada hambaku kepadaku. Men sampean berprasangka buruk kepada Allah, ini nanti saya akan celaka, ini nanti tidak dapat bantuan dari Allah, maka celaka betul sampean. Tapi kalau jenengan itu mantap 100% mantap kepikiran, yakin saya ini makhluk kepikiran, yang ngancam ini makhluk kepikiran, tak punya daya, tak punya kekuatan, tidak bisa merubah nasib saya, pasti tidak akan sukses. Bismillah, maka tidak akan terjadi. Sama dengan sampean mantep kena yakin, misalkan makin kan malam antar kegeledek jalan sekolah lebat embung beber iman kangkuina kana santri nikah kan banyak ropah artinya bermacam-macam, bersetakoan, bersebengalan, kadang sebengalan mentepak bojen takut sarah. Setakuan mentepak bojen pegel itu bengal sarah. Itu berarti sesuai dengan kadar keyakinan masing-masing. Misalkan sampean setakuan makin ajalan lebat embung bebedalau. Bimbang lah, pikiran mulai bimbang, mulai panik. Hari kemarin pas berdaya kriaan monyen kuntilanak kemarin tepan ajalan. Pikiran itu saya pikir. Mendang film copro biasa ibu dini nerok bunte. Pikiran langsung beribu dini. Beda angin sekundi suwer kriye mulai langsung sudon. Coba kena. Tinggal abid padang bulan tapi terhalang-halangi oleh bambu padang sekunik bulan kan. Duh apa tepote atas rumah ajalan kata awan ajalan jadi ketaran bulan kan pakai norok lute simpul lagi cobongku menguru marjiah tinggal depak ke pondok wajre temuk mukomu ongko kena padang ku cek jelas pote tanya akibe kanjana muan derma sepantas bi pote ya celeng muana tambah rosak detiknya. Itu gara-gara apa? Ketidakmantapan pada diri. Ajalan dari kun berangkat sudah kira-pikiran. Kemarin mau pas daya dak rumah. Coba kena men sampean tepan kondisi pegel. Belis bahkan ngamuk. Ajalan dalau. Make coba keluar langsung tapok bi sampean kena. Tak kira-pikiran coba. Dekit tidak dapat kecompo pasti ngocak. Geleng kau napa goreng. Pola yang coba tahu ya tinggal pikir mak beda orang nang desa. Wih coba balik. Dan itu gara-gara apa? Pikiran kita. Semua yang menjadi masalah dalam hidup itu ada pada kita sendiri sebetulnya. Khususon dalam hati, keyakinan.
Itu kapi memang demikian. Pada nada iya beda kena. Ini contoh ke. Cuman keyakinan itu sangat pengaruhnya besar. Ambian entar kemaceng tak ngakui helm. Marja pada polisi. Polisi ini kan aslinya tak mau operasi kan. Tak mau operasi. Yang jasang kadang goreng-goreng tobuk misalkan. Sampean lagaknya mencurigakan dulu. Repot jadi polisi, repot cek tegang sana ngocap apa orang ini. Dulu Pak Ambo tanya aki, apa? Kulo takut kulo Pak. Ini besim gak? Tanya aki omku bi polisi. Gara-gara apa? Khawatir. Ini jangan-jangan itu yang harus dibuang. Jangan-jangan. Coba pemantap. Masya Allah, kulo pernah mengalami satu kejadian. Dan ini fakta. Saya berani ngomong sampai neng speaker karena fakta. Sekedar iseng saya dulu pernah dari pondok pergi ke Lirboyo. Gonceng 3 saya. Nyewan sepeda pondok pas goncengan 3. Sorajo-rajo orang disabuk 5. Jadi pas nyiklak sebut ya ada yang anak-anak ini kan tidak mungkin. Lewat di alun-alun kota. Ternyata pada saat itu ada segerombolan, ada polisi gitu di pinggir embung. Metek lah. Dan saya duk rumah kemarin pas pergi jalan. Wes, bismillah bila ngamal lagi apa sebab dengan surat Yasin. Pemantap insyaallah tak apa-apa. Apa yang dibaca? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Bismillah. Wes tak sakit pikiran. Polisi Pak kalau jalan bidang. Bayangkan kan, ongkure pas insyaallah kelaban tanpa pertolongan Allah. Make beni operasian pas kula di polisi kena tambeng iku. Nget ongku aja. Saya nyuper itu tak helman. Saya tengah tak helman. Saya budi saya helman. Salah di situ tak helman saya nyuper, ngi beda gebek. Ya dan polisi sontak ngebut marah. Polisi kalau guna jeling, engku nih kan. Ini gara-gara apa? Apa gara-gara malas yang mau ngejar? Atau memang mantina amalan? Tapi saya simpulkan pada saat itu karena mantap keyakinan. Saya yakin pada saat itu tidak mungkin ditilang. Menbeni takdiraki etilang. Ada ungkuan kan. Umpama gula polisi pas lawanan berenang ya tentang mua. Tekuk je tapi gula pan kuto. Panjen kan tangkat ongko gocengan telok. Helm korkun budi. Di helm cepok dua. Benih standar SNI. Itu kan nget ya. Ya tapi karena himmatun aliyah gitu punya cita-cita yang tinggi, tujuan yang tinggi untuk segera sampai ke Lirboyo. Ya mungkin barokahnya itu juga gitu. Ya kemungkinan juga faktor yang tadi itu. Ya polisi kadang-kadang ajli ngaki. Aduh toron mana bengereng-gerengan. Wa sa'altani anil ikhlasi wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.